Akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan tentang DFCI. Dan saat itu saya bertanya apa saham properti terbaik dan berikan alasannya kenapa. Dari analisis yang dilakukan saya pilih beberapa saham properti dengan kriteria fundamental kuat dan inilah ketiga sahamnya. Sebelum itu klik like dan subscribe, simak video ini dan semoga bermanfaat. Oke, kita lanjut ke pembahasan ketiga saham tersebut yaitu BSD, CTERA, dan SMRA. Pergerakan ketiga saham tersebut secara tren jangka panjang jika kita melihat weekly chart sejak tahun 2008 sampai saat ini relatif sama. Walaupun secara volatilitas terlihat harga saham SMRA paling atraktif dibandingkan kedua saham properti lainnya. Sejak crash terakhir tahun 2020, SMRA mencatatkan kenaikan dari harga terendah sekitar 200%. CTERA naik sekitar 265%, dan BSD naik sekitar 130%, di mana terjadi anomali di saat SMRA dan BSD cenderung sideways namun tidak dengan saham CTERA yang membentuk higher high pada harga sahamnya. Data valuasi ketiga saham tersebut Sobat Invest dapat lihat di atas per TTM kuartal 3 market cap terbesar yaitu saham BSD. Secara PE rasio dan PBV paling rendah masih dari saham BSD, namun data return on equity SMRA unggul, dan secara debt to equity rasio di bawah 1 dan terendahnya yaitu BSD. Sekilas secara matriks data valuasi BSD lebih murah dibandingkan CTERA dan SMRA. BSD memiliki land bank sekitar 6.000 hektar dan dari info terbaru 2025 BSD memiliki land bank sekitar 4.800 hektar yang masih dapat dikembangkan menjadi berbagai proyek. Perusahaan memiliki proyek strategis pembangunan BSD City, kawasan rumah tapak di Cibubur dan lainnya. Dan pada bulan Oktober 2024 BSD mengakuisisi 91,99% saham SMDM atau Suryamas Duta Makmur Tbk. Akuisisi tersebut menambah peluang BSD untuk terus ekspansi 15 hingga 20 tahun ke depan. Proyek strategis BSD tahun 2025 yaitu pengembangan BSD Digital Valley merupakan konsep perkantoran digital yang terintegrasi di kawasan BSD City. Namun perlu digarisbawahi proyek BSD memiliki banyak keterlibatan dengan proyek infrastruktur pemerintah seperti proyek LRT fase kedua menghubungkan Tangsel Cisauk. Saat ini CTERA memiliki land bank sekitar 4.000 hektar ekspansi ke kota-kota kecil di luar Pulau Jawa dan proyek strategis perusahaan yaitu Ciputra World Surabaya. CTERA fokus ekspansi ke kota-kota kecil dan pembangunan proyek hotel serta resort di wilayah Bali dan Lombok. Terutama proyek Ciputra sedang mengembangkan resort di Bali seperti villa dan juga hunian pribadi, namun risiko kategorikan properti premium yaitu oversupply dan ekspansi kota kecil bergantung pada daya beli di kota tersebut. Dan pada tahun 2021 CTERA sempat mengakuisisi 15% kepemilikan di perusahaan Metropolitan Land atau saham MTLA. Pembelian dilakukan pada harga 320 per lembar saham. Saat ini SMRA memiliki land bank sekitar 1.600 sampai 2.000 hektar dan Sobat Invest tahu dominasi properti SMRA di Kota Bekasi menjadi pusat ekonomi baru. Dan 1-2 tahun ke belakang SMRA sudah meresmikan Summarecon Villa Geo Outlet di Karawang dan yang terbarunya Summarecon Mall Bandung yang tentunya memiliki prospek hunian yang cukup baik ke depannya seiring kenaikan harga properti yang menyasar target pasar kalangan menengah. Dividen tiga saham tersebut hanya CTERA dan SMRA yang rutin membagikan dividen. Dividen yield CTERA tahun 2024 sebesar 2,19% dan dividen yield SMRA sebesar 2,03%. Memang mayoritas saham properti jarang bagi dividen dan walaupun ada yieldnya cukup kecil karena payout rasionya berkisar di 10-25%. Seperti yang kita tahu cara kerja perusahaan properti cenderung menahan laba bersihnya untuk terus ekspansi land bank untuk proyek strategis ke depannya serta akuisisi perusahaan properti lainnya. Analisis DFCek menunjukkan ketiga saham properti tersebut memiliki karakteristik berbeda, yang dimana BSD cocok untuk investor grup yang percaya pada potensi BSD City,
CTERA untuk investor jangka panjang yang mencari diversifikasi ekspansi geografis. Dan SMRA pilihan untuk investor dividen dan percaya pertumbuhan kawasan Summarecon terus berkembang. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa prospek infrastruktur BSDE memungkinkan meningkatkan laba perusahaan dalam jangka menengah. Prospek CTERA akan berlanjut dalam jangka panjang karena pengembangan proyek strategis di berbagai kota. Dan prospek SMRA cenderung moderat karena fokus di properti hunian serta properti komersial. Semoga video ini bermanfaat bagi Sobat Invest. Klik like dan subscribe. Terima kasih atas supportnya. Analisa keputusan beli jual saham ada di tangan Anda dan terima kasih telah menonton.